Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Octaviona dari kelas F semester 2, dan saya akan menjelaskan tentang definisi Al-Quran. Secara linguistik, Al-Quran berarti membaca, seperti yang dijelaskan pada surat Al-Isra ayat 17. Terdapat juga pada surat Al-Qiyamah ketika Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Ia menyuruh memerintahkan Muhammad untuk mendengarkannya dengan baik, dan dia akan memastikan bahwa tulisan-tulisan Al-Quran atau wahyu-wahyu yang disampaikan akan berada di dalam hatinya dan akan diulang kembali dengan sempurna dan dengan benar. Jadi pada dasarnya Quran itu recycle atau daur ulang dari wahyu Nabi Muhammad. Sementara secara etimologi maksudnya secara terminologi adalah Al-Quran secara istilah berarti kitab suci umat Islam yang di dalamnya berisi firman-firman Allah yang diturunkan kepada Rasul sebagai mukjizatnya. Al-Quran disampaikan dengan jalan mutawir dari Allah dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan membacanya bernilai ibadah. Jadi bila kita membaca Quran akan dinilai kita sedang beribadah atas turunnya Quran ke dunia. Dan dalam Al-Quran terdiri juga surah-surah atau surat-surat, yang surat-surat itu tersendiri sama-sama indah dan cantik, memiliki arti yang sangat bagus. Dan Al-Quran itu hanya satu. Jadi ketika kamu belajar Quran, sebaiknya kamu belajar Quran belajar dengan cara komparatif, yang berarti membaca dan melihat konteksnya, lalu melihat hadis dan melihat artinya atau tajwidnya dan sebagainya. Banyak juga yang bertanya-tanya apa perbedaan Al-Quran dengan hadis. Jadi Al-Quran ini adalah kata-kata Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan sebagai wahyu melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sementara hadis ini hanyalah kata-kata dari Nabi atau sahabat Nabi. Jadi seperti parafrase dari Al-Quran. Seperti misalnya di Quran tertulis begini, bla 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 bla. Lalu Nabi atau sahabat-sahabat Nabi membaca kembali dan
membuat pernyataan sendiri yang mengartikan surah atau kalimat yang ada di Al-Quran dengan ekspresi mereka sendiri. Jadi itu sebagai penjelasan yang lebih detail tentang ayat-ayat Quran dan surah-surah agar mungkin mudah dimengerti oleh orang-orang. Seperti itu. Jadi Al-Quran dan hadis itu jelas berbeda. Al-Quran adalah kata-kata dari Allah, sementara hadis ini adalah kata-kata Nabi yang merupakan remake daur ulang dari bukan daur ulang juga sih, pengertian lebih lanjut dari Al-Quran. Jadi banyak juga pertanyaan, mengapa Al-Quran berbahasa Arab? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan diberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad. Jadi pada dasarnya Nabi Muhammad merupakan orang Arab dan Al-Quran menggunakan bahasa Arab dan wahyu yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril berbahasa Arab. Jadi sudah pasti tentunya Al-Quran berbahasa Arab karena pada dasarnya autornya itu berasal dari Arab, sumbernya dari Arab originalnya. Sama halnya seperti bahasa Indonesia, jika diterjemahkan ke bahasa asing lain, dia otomatis bukan bahasa Indonesia lagi, jadi bahasa asing. Dan jika diterjemahkan lagi ke Indonesia, baru itu bisa dikatakan bahasa Indonesia. Jadi hanya satu Al-Quran yang asli dan yang benar-benar Al-Quran hanyalah yang berbahasa Arab. Jadi untuk yang berbahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Indonesia, itu hanyalah terjemahan dari Al-Quran agar orang-orang Muslim di seluruh penjuru dunia dapat dengan mudah memahami apa isi Al-Quran dengan memahami arti di dalamnya menggunakan bahasa mereka sendiri. Jadi yang selain bahasa Arab itu bukan Al-Quran. Ini perlu diingat karena sangat penting bahwa Al-Quran hanya tersedia dalam bahasa Arab. Sisanya adalah semata-mata hanyalah terjemahan. Tapi juga bukan berarti semua bahasa Arab adalah Al-Quran. Tidak semua, hanyalah yang tertulis di Holy Quran, yang sudah tertulis di buku Al-Quran, yang merupakan perkataan Allah. Ada juga banyak juga para ulama yang memiliki pernyataan sendiri tentang definisi Al-Quran. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Qudaribik. Ia mendefinisikan Al-Quran adalah sebagai firman Allah yang berbahasa Arab diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya, disampaikan kepada kita secara mutawir, ditulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah
dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Wahyu Allah dengan melalui perantara malaikat Jibril, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Disampaikan dengan jalan mutawir kepada kita, ditulis dengan mushaf, dan membacanya termasuk ibadah. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 22 tahun. Jadi perjalanannya sangat panjang. Seperti yang dijelaskan pula pada surat Yusuf, bahwa kita yang berarti ya, kita telah menurunkan dan menunjukkan bacaan Arab ini. Jadi ketika Quran ditranslate ke bahasa lain, itu tidak bisa disebut dengan Quran lagi, tetapi itu bisa disebut juga dengan pemahaman atas terjemahan dari Quran. Kenapa tidak bisa disebut Quran? Karena Nabi Muhammad yang menurunkan Al-Quran adalah orang Arab. Jadi ya tidak bisa disebut begitu saja disebut Al-Quran kalau bukan bahasa Arab. Begitu yang saya tangkap dari surat Yusuf ini. Pengertian Quran lain ada juga yang mengatakan arti Quran ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Al-Quran juga bentuk masrab dari Al-Quran yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dikatakan demikian sebab seolah-olah Al-Quran menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tarbit, sehingga tersusun rapi dan benar. Oleh karena itu, Al-Quran harus dibaca dengan sesuai. Maksudnya, Al-Quran harus dibaca sesuai dengan makraj dan sifat-sifat hurufnya. Juga dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan apa yang dialami masyarakat untuk menghidupkan Al-Quran, baik secara teks, lisan, ataupun budaya. Seperti yang disampaikan juga, bisa juga diartikan maksud dari mengumpulkan, itu maksudnya juga mengumpulkan umat Muslim untuk ibadah dan beramal baik. Dan bisa juga berarti mengusir, yang berarti mengusir orang-orang yang bukan Islam, yang non-Muslim. Jadi dari banyak pengertian yang saya sebutkan, semuanya pada dasarnya membahas tentang hal yang sama, bahwa Al-Quran adalah kata-kata Allah yang berbahasa Arab, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yang jika membacanya merupakan ibadah. Jadi dapat juga disimpulkan 5 hal dari faktor-faktor penting. Yang pertama,
adalah Al-Quran adalah firman atau kalam Allah, bukan perkataan malaikat Jibril. Malaikat Jibril hanyalah perantara. Yang kedua, Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya mempunyai kitab-kitabnya tersendiri. Nabi Musa punya kitabnya sendiri, Nabi Isa juga. Lalu yang ketiga, Al-Quran adalah mukjizat. Maka dalam sepanjang sejarah umat manusia, sejak awal turunnya sampai sekarang, tidak seorang pun yang mampu menandingi Al-Quran. Yang keempat, diriwayatkan secara mutawir, yang artinya Al-Quran diterima dan diriwayatkan oleh banyak orang yang secara logika mereka mustahil untuk berdusta. Periwayatan itu dilakukan dari masa ke masa secara berturut-turut sampai kepada kita sekarang. Yang kelima adalah membaca Al-Quran dicatat sebagai amal ibadah. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan tentang pengertian Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.